Oke guys, ini pembahasan ulangan kalian. Kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 katanya suku ketiga suatu duet aritmatika adalah 11. Nah, dari sini kamu bisa translate jadi U3 sama dengan 11. Seharusnya kamu tulis kayak gini dulu, tapi karena untuk menghemat waktu di ulangan kalian nanti, kamu tulisnya kayak A tambah 2B. Jadi kalau suku ketiga itu berarti A tambah 2B. Suku kelima itu berarti A tambah 4B ya, yang udah pernah saya bilang di kelas. Nah, A tambah 2B itu sama dengan 11. Kemudian yang kedua ada kalimat ini, katanya suku ke-6. Suku ke-6 itu berarti A tambah 5B ya, ini suku ke-6. Hingga suku ke-9. Jadi suku ke-6, suku ke-7, suku ke-8, suku ke-9. Nah, itu kamu sebutin satu-satu. A tambah 5B, A tambah 6B, A tambah 7B, sama A tambah 8B ya. Ini untuk suku ke-6, suku ke-7, suku ke-8, suku ke-9. Nah, itu cara terjemahin suku. Kemudian ada kata ini yang saya highlight warna biru, itu jumlah. Jumlah suku ke-6 sampai suku ke-9. Itu berarti kamu harus jumlahin mereka semua dan hasilnya tuh harus sama dengan 134 kayak gitu. Kemudian kamu tambahin dulu A tambah A tambah A tambah A, itu hasilnya 4A tambah 5B tambah 6B 11B, 11B tambah 7B 18B, 18B tambah 8B 26B. Itu hasilnya harus sama dengan 134. Jadi sekali lagi ngerjain matematika itu ke bawah ya, bukan ke samping. Kemudian yang ini kita bisa sederhanain dulu, kita bagi 2. Kalau dibagi 2 itu hasilnya jadi 2A tambah 13B sama dengan 67. Oke. Kalau udah baru kita eliminasi ini sama ini ya. Perhatiin cari eliminasinya. Kamu tulis satu persatu atas bawah seperti ini. 167. Kemudian 67. Kemudian yang itu A tambah 2B itu sama dengan 11. Kemudian kamu kurangin. Oh, nggak bisa. Betul. Kenapa? Karena angkanya belum sama. Kamu perhatiin angka yang ini. Angka yang ini itu bawahnya angkanya 1, yang atas angkanya 2. Biar sama, yang atas kali 1, yang bawah kali 2. Kalau atas dikali 1 hasilnya berapa? 2A tambah 13B sama dengan 7 tetap ya. Yang bawah dikali 2 jadi 2A tambah 4B sama dengan 22. Nah, ini kita kurangin biar A-nya hilang. A-nya hilang. Jadi tinggal 9B sama dengan 45. B sama dengan 45 bagi 9, 5. Dah, udah dapat B-nya nih. Yang ditanya kebetulan suku pertama dan B ya. Udah dapat B-nya, masukin ke sini. Jadi kita punya A tambah 2 kali B, B-nya diganti 5 sama dengan 11. A tambah 10 sama dengan 11, A sama dengan 1. Nah, dapat A-nya 1, B-nya 5 ya. Sehingga jawabannya adalah yang C. Oke, ini yang nomor 1. Kemudian nomor 2. Untuk nomor 2, kita punya soal kayak 2x, 4x tambah 1, 14. Dan ini katanya merupakan barisan aritmetika ya. Oke, nah ini cara paling gampangnya adalah kamu cari beda. Dari sini kamu cari bedanya. Bedanya itu suku kedua dikurangin suku pertama. 4x tambah 1 dikurang 2x. Kamu bakal dapat bedanya tuh 4x kurang 2x, itu hasilnya 2x. Plus 1 nggak punya teman ya, tulis aja. Kemudian yang kedua, kamu bakal dapat bedanya dari yang ini. Nah, ini kita cari lagi bedanya. Suku yang ketiga 14 dikurangin suku yang kedua. Kali ini kita harus pakai kurung setelah tanda kurang karena ada 2 suku. Jadi B sama dengan minusnya masukin dulu ke sini. Jadi 14 dikurang 4x, kemudian kurang 1. Berarti B sama dengan 14 kurang 1 itu 13 kurang 4x. Nah, seperti ini. Setelah itu baru kita sama denganin. Karena beda itu harus selalu sama. Berarti 2x tambah 1 yang warna merah sama dengan 13 min 4x yang warna biru. Kemudian kita lakuin aljabarnya.
4x nya pindah ke kiri, satunya pindah ke kanan ya. Berarti 2x ditambah 4x sama dengan 13 kurang 1. 6x sama dengan 12, x sama dengan 2. Nah, dapat x nya 2. Tapi sayangnya pertanyaannya bukan x. Jadi x nya kamu masukin lagi ke barisannya. Tadi barisannya apa aja? 2x, 4x tambah 1 sama 14 ya. Nah, kita masukin x nya 2 di sini. 2 jadi berapa tuh? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8 tambah 1 9, 14. Nah, ini adalah barisan kita. Barisannya tuh A nya 4, suku pertamanya 4, selisihnya itu dari 4 ke 9, berarti 9 kurang 4 ya, hasilnya 5. Nah, kita udah punya A, kita udah punya selisih. Nih, saya kasih warna dulu. Kalau udah, baru kita cek ke pertanyaan. Pertanyaannya apa? Suku ke 10. Suku ke 10 itu lambangnya U10, spesialnya itu A tambah 9B ya. Sama dengan, mau pakai rumus boleh, mau pakai cara cepat yang saya ajarin juga boleh. A nya itu 4, B nya itu 5, sehingga hasil akhirnya adalah 49. Nah, jawabannya 49. Ini cek. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3 masih sama kayak nomor 2. Jadi kita punya x min 1, kemudian kita punya x plus 3, kemudian kita punya 3x min 1 ya. Nah, dan sini kita cari bedanya lagi. Beda sama dengan suku yang kedua, x plus 3 dikurangin suku yang pertama. Ingat, setelah kurang harus pakai kurung. Berarti kita masukin dulu minusnya, set kayak gitu. Jadi min x tambah 1, terus x min x habis, 3 tambah 1 hasilnya 4. Nah, ini bedanya ya. Kemudian yang kedua, itu yang ini. Kita cari b-nya. B-nya itu yang ketiga, 3x min 1 dikurangin yang kedua. Yang kedua tuh x tambah 3. Berarti B sama dengan masukin dulu minusnya ya, set gitu, min x min 3. Jadi B nya sama dengan 3x kurang x 2x, min 1 min 3 berarti min 4. Nah, kalau udah baru kita gabungin jadi satu. Beda harus sama dengan beda. 2x min 4 harus sama dengan 4. Berarti 2x harus sama dengan, pindahin min 4 ke sana jadi plus ya. 4 plus 4, 2x sama dengan 8, 2 nya pindah saja jadi bagi, 8 bagi 2 hasilnya 4. Nah, kebetulan kali ini ditanya cuma x nya doang, jadi kita udah selesai, jawabannya 4. Itu nomor 3. Kemudian nomor 4. Untuk nomor 4 kita punya Sn sama dengan n kuadrat tambah 2n ya, dan dia bilang ini adalah aritmetika. Oke, nah kita masukin n-nya sama dengan 1. Untuk semua tipe soal yang seperti ini, kita tinggal masukin n-nya 1 kemana? Ke sini ya. Sehingga hasilnya adalah menjadi yang tadinya Sn sama dengan n kuadrat tambah 2n. N-nya kita ganti jadi 1, n-nya kita ganti jadi 1, n-nya kita ganti jadi 1. Nah, itu cara untuk mengganti variabel. 1 kuadrat itu hasilnya 1, tambah 2 kali 1, 2, 1 tambah 2, 3 ya. Jadi S1 nya 3. Nah, yang saya pengen kalian tahu adalah kalau S1 itu masih sama seperti U1, dan U1 itu kita tahu lambangnya itu A. Jadi S1 itu setara dengan A. Kemudian N sama dengan 2. Untuk N sama dengan 2 berarti menjadi S2 sama dengan 2 kuadrat tambah 2 kali 2. Masih sama ya, masukin ke sini. Tinggal diganti aja jadi 2. Terus S2 nya tuh sama dengan 4 ditambah 4, 8. Nah, baru kita pakai pengertian dari S2. S2 itu pengertian adalah U1 ditambah U2, jumlah 2 suku pertama. Berarti jumlah 2 suku pertamanya harus sama dengan 8. Sedangkan suku pertamanya kita udah dapat 3 tadi ya. Ini kita udah dapat suku pertama itu 3. Berarti suku pertama ini bisa diganti jadi 3. Suku keduanya nggak tahu berapa, biarin aja U2 sama dengan 8. U2 sama dengan 8 kurang 3, 5. Nah, dari sini kita dapat U2.
kita udah punya suku pertama sama suku kedua, itu berarti kita punya barisannya. Barisannya tuh apa? Barisannya tuh 3, terus 5, terus nggak tahu berapa lagi, nggak peduli. Yang perlu kita tahu adalah A-nya sama dengan 3, bedanya sama dengan 5 kurang 3 sama dengan 2. Nah, dari sini kita dapat A sama B. Kemudian yang tanya, oh kebetulan bedanya udah dapat 2 ya, daripada yang D. Kemudian nomor 5 masih sama persis kayak nomor 4, tinggal kita ikuti langkah-langkahnya. Sn sama dengan n kuadrat minus 19n, kita masukin n 1, sehingga kita punya S1 sama dengan 1 kuadrat dikurangi 19 kali 1, dan S1 nya itu hasilnya minus 18, dan minus 18 ini kita sebut si A. Jadi di sini kita dapat A. Kemudian kita masukin lagi n sama dengan 2. Untuk n sama dengan 2 kita punya S2 sama dengan 2 kuadrat dikurangi 19 kali 2. Berarti S2 sama dengan 4 kurang 38 minus 34 ya. Dan kita tahu pengertian S2 itu adalah U1 tambah U2 sama dengan minus 34. Dan U1 nya bisa kita ganti yang di atas tuh minus 18 ya. Si A itu sama dengan U1 minus 34. Kemudian U2 nya itu kita dapat min 18 nya pindah di sini jadi plus min 34 ditambah 18. Berarti U2 nya itu sama dengan minus 16. Nah dari sini kita dapat U2. Udah kayak gitu baru kita tulis barisannya. Barisannya apa aja? Barisannya kita punya minus 18, minus 16. Nah dari sini kita dapat A-nya. A-nya itu minus 18, bedanya itu min 16 kurang 18. Suku kedua dikurangi suku pertama. Jadi kita punya bedanya itu sama dengan 2 ya. Nah dari sini kita punya A, kita punya B. Pertanyaannya adalah suku ke N. Kalian perhatiin kalimatnya suku ke N. Itu berarti UN. UN itu rumusnya A tambah N-1 kali B. Oke, kemudian kamu tinggal masukin aja semuanya ya. Kita punya A, A-nya minus 18, masukin aja. Kita nggak punya N, biarin aja N-nya. Kita punya B, 2, masukin 2. Terus kita sederhanain dengan cara si 2-nya harus masukin sini. 2 kali N, ya 2N. 2 kali min 1, ya min 2. Berarti UN itu sama dengan 2N nya di depan, positif ya. Kemudian min 18, min 2. Itu hasilnya min 20. Berarti suku ke N nya adalah 2N minus 20. Itu yang E. Kemudian nomor 6 masih sama, nomor 6 juga. Kita punya Sn sama dengan N kuadrat tambah 5N. Itu kita masukin lagi N sama dengan 1, hasil menjadi S1 sama dengan 1 kuadrat tambah 5 kali 1. S1 nya itu sama dengan 1 tambah 5, 6. 6 nya itu bertindak sebagai A, suku pertama gitu ya. Nah, jadi kita dapat A dari yang sana. Kemudian N sama dengan 2. Untuk N sama dengan 2 kita punya S2. S2 sama dengan 2 kuadrat tambah 5 kali 2. Berarti S2 sama dengan 4 tambah 10, berarti 14. Nah S2 itu pengertiannya adalah U1 tambah U2 sama dengan 14. U1 nya kita ganti 6 sama 14, berarti U2 nya itu sama dengan 14 kurang 6. 14 kurang 6 itu hasilnya 8. Nah dari sini kita dapat U2. Udah dapat U2, kita punya barisannya ya. Barisan. Nah, kita punya barisannya itu apa? Yang pertama itu 6, yang kedua itu 8. Dari sini kita dapat A-nya sama dengan 6, kita dapat B-nya sama dengan 8 kurang 6, hasilnya 2. Nah, kita dapat sesuatu lagi di sini. Kalau udah baru ke pertanyaan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah suku ketiga. Suku ketiga itu A tambah 2B. A-nya itu 6, B-nya itu 2. Hasilnya 10. Dan jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya kita ke nomor 8 ya. Nomor 7 dilewat.
Kemudian nomor 8 kita punya kalimat ini. Suku kelima adalah 4. Yang 8 kita biasanya tulis U5 sama 4 kan ya. Tapi jangan buang-buang waktu, kita langsung tulis A tambah 4B sama dengan 4. Kemudian kita baca lagi ini, suku terakhir. Nah, sukunya, isi deretnya itu mempunyai 25 suku. Berarti suku terakhirnya itu suku ke-25 ya. Suku ke-25 itu katanya sama dengan 14. Nah, tapi lagi-lagi jangan tulis U25. Langsung tulis A tambah 24B. Kayak gitu. Kalau udah tinggal kita eliminasi. Kita coba eliminasi mereka berdua. Jadi kamu tulis atas bawah kayak gini, A tambah 4B sama 4. Nah, kita kurangin karena A nya udah sama, kita bisa langsung kurangin aja. Hasilnya adalah 20B sama dengan 14 kurang 4 10. Berarti B nya dapatnya 10/20. Berarti B nya itu sama dengan 1/2. Nah, ini B nya, kita dapat B dari sini ya. Kemudian kamu masukin ke salah satu dari mereka. Saya mau masukin ke sini. Itu saya bakal dapat A tambah 4 kali B. B nya itu setengah sama dengan 4. Berarti A tambah 2 itu sama dengan 4. Pindahin 2 nya jadi kurang. 4 kurang 2 berapa? 2. Nah, jadi di sini kita dapat A sama dengan 2. Kemudian udah sampai sini. Yang ditanya adalah jumlah semua suku. Jumlah semua suku berarti ada berapa suku? 25 kan? Kamu tulis S25. Kenapa S? Karena dia tanyanya jumlah. Jumlah itu S. S25 rumusnya itu N/2 buka kurung 2A tambah N-1 dikali B. Masukin aja. N-nya itu 25. A-nya itu 2. Ditambah N-nya itu 25 kurang 1 kali B. B-nya itu setengah. Kita hitung. Perhatiin cara saya hitung. 25/2 nya biarin dulu aja, jangan jadi desimal. Ini kita hitung dulu 2 kali 2 itu hasilnya 4. Kemudian ini hasilnya 24 dikali setengah ya. Jadi pelan-pelan. Kita coret dulu 2 sama 24 itu 12. 12 ditambah 4 berapa? 16 ya. Nah, ini kita bisa coret lagi 8 baru 25 kali 8. 25 kali 8 itu 200. Jawabannya 200. Oke, selanjutnya nomor 9. Untuk nomor 9 kita punya jumlah 12 suku pertama. Jumlah 12 suku pertama itu lambangnya S12 ya. Suku pertamanya nggak usah dibaca, pokoknya jumlah 12 suku aja. Nah, itu berarti S12. Jumlah 12 suku pertama ya. Katanya sama dengan 168. Nah, seperti yang saya bilang, kerjainnya ke bawah. Rumus dari S12 itu adalah N/2 buka kurung 2A tambah N-1 kali B. Harus sama dengan 168. Nah, N-nya kamu masukin 12 karena dia ada 12 suku. 2 buka kurung. A-nya kita nggak tahu berapa, biarin aja. N-nya itu 12 lagi. B-nya dapat dari kalimat yang ini. Jika beda adalah 2, berarti B-nya 2. Sama dengan 168. Sederhanain 12 bagi 2 6 buka kurung 2A nya nggak tahu berapa, biarin aja. Ini 11 kali 2 ya dengan 168. Sederhanain lagi 6 buka kurung 2A tambah 22 sama dengan 168. Saya mau coba pindahin si 6 nya ke sini. 6 nya pindah ke sana berarti jadi dibagi 168 bagi 6. Kenapa? Kan tadi pertamanya kali pindah jadi bagi ya. Dan kita nggak bisa pindahin yang dua-duanya dulu karena dia ada di dalam kurung. Jadi kau bisa pindahin yang di luar kurung dulu. Nah, ketika dia pindah jadi bagi 168 bagi 6 2, sisanya 48 ya, berarti 8. Nah, pindahin dua-duanya sekarang. Dua-duanya pindah jadi 2A sama dengan 28 kurangi 22 6. Pindahin 2 nya 6 bagi 2 hasilnya 3. Nah, dari sini kita dapat A nya ya, A nya 3. Nah, diminta A nya. Selesai dong.
3 ya. Itu nomor 9. Kemudian nomor 10, dalam satu deret aritmatika diketahui suku ketiga. Nah, kalian baca ini dulu. Suku ketiga adalah 9. 10 berarti U3 sampai 9. Harusnya kalian tulis seperti itu, tapi langsung aja A tambah 2B ya, sama dengan 9. Kemudian jumlah suku kelima. Dia bilang suku kelima, langsung tulis U5. U5 itu A tambah 4B. Terus baca lagi. Dan suku ketujuh. Suku ketujuh berarti A tambah 6B ya. Dia bilang dijumlahin. Nih, ada kata dijumlahin yang warna biru. Dijumlahin berarti tambahin. Hasilnya tuh harus sama dengan 36. Oke, lagi-lagi soalnya seperti ini. Sama persis sama yang soal-soal sebelumnya ya. Ya ini kita sederhanain dulu. A tambah A itu hasilnya 2A. 4B tambah 6B itu 10B. Sama dengan 36. Ini kita bagi 2 semua. Jadi A tambah 5B sama dengan 18. Terus kita coba eliminasi ini ya. Jadi A tambah 5B sama dengan 18. Terus A tambah 2B itu sama dengan 9. Jadi kurang. Itu hasilnya 3B sama dengan 9. B nya sama dengan 3. Nah ini dapat B nya sama dengan 3. A nya belum dapat kan, masukin lagi ke sini. Jadi hasilnya A tambah 2 kali 3 sama dengan 9. B nya diganti 3 ya. A tambah 6 sama dengan 9. Kemudian A nya sama dengan 3. Nah udah dapat B nya 3, A nya 9. Yang ditanya suku ke 10, berarti U10 sama dengan A tambah 9B. A nya itu 3, B nya itu 3. 27 tambah 3, 30. Dan ini jawabannya 30. Itu nomor 10 ya. Kemudian nomor 11. Suku pertama deret aritmatika adalah 5. Suku pertama tuh A. Langsung tulis A sama dengan 5. Kemudian nah ini saya mau ajarin cara translate-nya. Kau baca suku ke 10 dulu. Suku ke 10 itu berarti A tambah 9B ya. Ini saya pakai warna lain. Adalah itu cara translate-nya, jadi sama dengan. Kemudian balik lagi ke sini 2 kali ya, kamu tulisnya 2 kali aja, 2 kali gitu. Kemudian yang terakhir adalah suku keempat. Suku keempat itu A plus 3B. Nah hati-hati, di sini ada perkalian, ada penjumlahan 2 suku. Itu berarti ini harus dikurungin. Itu basic aljabarnya ya. Nah kita tinggal beresin yang sebelah kanan, sekalian kita masukin A nya 5 kan kita udah punya A nya 5. Jadi ini diganti 5, ini juga diganti 5 gitu ya. Tambah 9B sama dengan 2 buka kurung 5 tambah 3B. Nah ini kita kaliin dulu si 2 nya masuk ke dalam jadi 10. 2 kali 5 10, 2 kali 3B itu plus 6B. Terus kita pindahin 6B nya ke sini, kita pindahin 5 nya ke sana ya. 9B dikurang 6B, 10 dikurang 5. Berarti kita punya 3B sama dengan 5. B nya 5/3. Kita udah punya B nya 5/3. Kemudian pertanyaannya apa? Pertanyaannya jumlah 6 suku pertama. Nih, kalian baca ini. Jumlah 6 suku. Itu aja cukup. Jumlah 6 suku itu berarti S6. S6 sama dengan N/2 buka kurung 2A tambah N-1 dikali B. 6/2 buka kurung 2 kali A. A nya itu 5 ya. Ditambah 6 kurang 1 kali B nya 5/3. Oke, di sini 6 bagi 2 nya hasilnya 3. Nah 2 kali 5 nya 10. Ininya 5 kali 5/3. 3 buka kurung 10 ditambah 5 kali 5 25. 25/3 ya. Kita samain penyebut dulu. 10 nya mau jadi per 3 guys. Tadinya 10 nya 10/1. 1 mau jadi 3 dikali 3 kan.
berarti 10-nya juga harus dikali 3, jadi 30. Tambahin aja 3 kali 55, 30 tambah 25, 55 per 3, dia coret, sisa tinggal 55 doang. Gitu. Untuk nomor 11. Oke, selanjutnya nomor 12, jumlah 20 suku pertama. Nah, kalau baca ini sama dengan 500, langsung tulis S20 sama dengan 500. Nah, S20 nya pakai rumusnya N per 2 buka kurung 2A tambah N-1 dikali B harus sama dengan 500. Nah, N nya masukin 20 karena dia S20. 20 per 2 buka kurung 2 kali A nya, oh ada nih A nya. Baca lagi, suku pertama adalah 5. Nah, A nya kamu ganti jadi 5 tambah N nya masih 20 kurang 1 dikali B nya nggak tahu berapa, sama dengan 500. Nah, terus 20 bagi 2 itu berarti 10. 5 kali 2 nya 10 lagi. 20 kurang 1 19 kali B sama dengan 500. Nah, saya mau masukin dulu si 10 nya ke dalam sini ya. Jadi berapa tuh? 100 tambah 190B sama dengan 500. 190B sama dengan 500 kurang 100 400. Terus 190 nya pindah ke sana jadi bagi, kita coret 0 1, berarti dapat B nya sama dengan 40 per 19. Nah, kita dapat B di sini. Kemudian yang ditanya adalah suku terakhir. Ada berapa suku di sana? Katanya ada 20 suku. Oke, ada 20 suku dan dia tanya suku terakhir. Berarti U20. U20 sama dengan spesialnya itu A tambah 19B ya. A nya mana A nya? A nya adalah 5. 19 kali B. B nya itu 40 per 19. Hasilnya 5 tambah 19 nya coret 40. Jadi hasilnya 45. Jawabannya yang C. Lanjut lagi nomor 13, kita baca ini dulu. Jumlah suku ke-4. Suku ke-4-nya dulu kamu tulis A tambah 3B. Kemudian baca lagi suku ke-6. Suku ke-6 kamu tulis dulu A tambah 5B. Baru baca kata jumlah. Jumlah ya berarti kamu jumlahin, hasilnya itu harus sama dengan 28. Beresin dulu ya. A tambah A berarti 2A. 3B tambah 5B berarti 8B sama dengan 28. Nah, kayak gitu. Kemudian kau baca lagi katanya suku kedua. Baca yang ini. Suku kedua. Begitu kau baca suku kedua langsung tulis A tambah 1B harus sama dengan 5 katanya ya. Suku keduanya sama dengan 5. Dah, kalau udah kayak biasa ini dieliminasi lagi. Oh, sebentar. Ini kita bagi dulu biar gampang. Bagi 2. Bagi 2 jadi A tambah 4B sama dengan 14. Nah, baru kita eliminasi. Eliminasi jadi A tambah 4B sama dengan 14. Terus kita punya A tambah B sama dengan 15. 5. Jadi kita kurangin langsung karena si A nya udah sama. Langsung kurangin jadi kita punya 3B sama dengan 9. B nya sama dengan 9 bagi 3. 9 bagi 3 tuh 3. Nah, ini B nya. A nya mana? Belum ada ya. Nah, kita coba cari A nya dengan cara masukin di sini. Berarti A tambah B. B nya tuh 3 sama dengan 5. Berarti A nya sama dengan 2. Nah, gitu. Kita udah punya A, kita udah punya B. Langsung ke pertanyaan. Pertanyaannya ini nih. Suku ke-9. Berarti U9. Sama dengan spesialnya itu A tambah 8B. A nya 2, 8 kali B. B nya 3. Berarti 24 tambah 2, 26. Jawabannya yang D. Nomor 16 kita punya soal ceritanya. Nah, jadi katanya pada minggu pertama batang pohonnya itu mempunyai 3 dahan. Nih, saya kasih tanda ya. 1, 2, 3. Nah, ini maksudnya minggu pertama.
Jadi nomor 16 kita tulis barisannya dulu ya. Barisannya tuh apa aja sih? Barisannya tuh kita punya 3 di minggu pertama. Kemudian di minggu kedua katanya setiap dahan itu bercabang menjadi 2 dahan baru. Yang mana sih? Ini nih, 1 2 1 2 1 2. Berarti jadi berapa? 1 2 3 4 5 6. Yang kedua kita punya 6. Kemudian minggu yang ketiga dari gambar kita bisa hitung lagi. Kita punya berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Kita punya 12. Nah, dari sini kita bakal tahu si barisannya itu geometri atau aritmatik ya. Ini polanya tuh dikali 2. 3 mau jadi 6 itu dikali 2. 6 kali 12 itu dikali 2. Nah, dari sini kita dapat A-nya sama dengan 3. Rasionya itu sama dengan 2. Pakainya rasio ya, karena perkalian. Nah, dia bilang banyak dahan lebih dari 120 batang. Banyak dahan. Ini kan 3 dahan. Ini 6 dahan. Ini 12 dahan. Nah, dia tanyanya 120 dahan. 120 dahan tuh ada di sini nih. Nah, dia tanyanya minggu keberapa kan? Minggu keberapa itu berarti ininya nih. Minggu keberapanya? N-nya. Oke? N-nya berapa? Kalau UN-nya itu sama dengan 120. Nah, cara pikirnya gitu. Jadi, kita tulis UN itu sama dengan A kali R pangkat N min 1. UN-nya kita masukin nih 120. A-nya kita masukin 3. B-nya, rasionya kita masukin 2. N min 1-nya nggak tahu, nggak apa-apa, biarin aja. Nah, 3-nya pindah di sini, jadi 40. 40 sama dengan 2 pangkat N min 1, kayak gitu ya. Nah, setelah sampai sini seharusnya kalian menggunakan logaritma. Kayak 2-nya pindah ke sini, 2 pindah ke sini itu jadi 2 log. 2 log 40 sama dengan N min 1. Tapi karena kita tidak menggunakan kalkulator, itu harus dihitung pakai kalkulator ya. Jadi kita tebak-tebakan aja N-nya berapa yang harus melebihi. Kenapa melebihi? Karena dia pengennya lebih dari. Jadi kalau N-nya 5 misalnya, 2 pangkat 5 kurang 1, benar nggak sih lebih dari 40? Kayak gitu ya. Benar nggak lebih dari 40? Ini berarti 2 pangkat 4 lebih dari 40. 32 lebih dari 40? Enggak ya? Enggak. Nah, kalau enggak ganti jadi 6. 6 kurang 1 5. Sorry. Yang tadi berapa sih? 5 kurang 1 4 ya. 4 itu 16, sorry guys. Nah, enggak ya. 5 6. 6 kurang 1 jadi pangkat 5 jadi 32. Nah juga. Ganti lagi 2 pangkat 7. 7 kurang 1 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu 64. Nah, ini kan udah lebih nih. Udah lebih, ini yang kita ambil. N-nya itu ternyata 7. Artinya di minggu ke 7 dia akan lebih dari 120. Jawabannya yang D. Kemudian 17. Untuk 17 kita baca dulu ini. Dia bilang suku pertama adalah 3. Berarti langsung aja 17 kita tulis A sama dengan 3. Kemudian baca lagi ya, ini suku ke-9. Suku ke-9 itu spesialnya AR8. AR8 itu katanya sama dengan 768. Oke. Nah, kalau udah kita bisa masukin A-nya ke sini karena kita udah tahu A-nya 3 ya. Kita tulis 3 kali R pangkat 8 sama dengan 768. Berarti R pangkat 8 sama dengan 768 bagi 3. Itu hasilnya 256. Nah, ini caranya itu 256, si pangkat 8-nya kita pindahin jadi akar. Jadi akar 8 dari 256. Hati-hati kalau akarnya itu akar genap, depannya harus pakai plus minus ya, wajib. Oke. Nah, akar 8 dari 256 cara ngitungnya itu pakai pound faktor. 256 bagi 2 128 bagi 2 64 bagi 2 32 bagi 2 16 bagi 2 8
bagi 2 4, bagi 2 2. Kamu cari yang kembar 8 karena akarnya akar 8, berarti cari kembar 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini kembar 8 nih. Jadi kembar 8. Karena kembar 8-nya angkanya 2, berarti hasilnya itu plus minus 2. Langsung kayak gitu. Dari sini kita punya dua nilai. Kita punya R sama dengan 2. Kita punya R sama dengan minus 2. Dan ini dua-duanya dihitung karena di soal nggak dikasih tahu R-nya itu positif atau negatif. Jadi dua-duanya harus kita pakai. Nah, saya mau tulisin lagi A-nya biar kalian tahu. A-nya itu sama dengan 3. A-nya itu sama dengan 3. Dapat dari sini ya. Oke. Nah, kalau udah baru kita ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah suku ke-7. Suku ke-7 tuh tulisannya U7 sama dengan AR6. 7 kurang 1 ya. Ini berarti 3 kali 2 pangkat 6. 3 kali 2 pangkat 6 berapa? 64 kali 3. 180, 192. Yang ini kita punya U7 sama dengan AR pangkat 6. A-nya 3, R-nya minus 2 pangkat 6. Nah, ini kebetulan minus dipangkatin 6 hasilnya plus lagi. Berarti jawabannya sama 192. Kadang-kadang jawabannya sama, kadang-kadang jawabannya beda ya. Jadi tetap harus dihitung dua-duanya. Nah, ini nomor 17. Kemudian 18 dilewat juga. Kita ke nomor 19. Suku pertama. Kamu baca suku pertama katanya adalah 4/3 pangkat 7. Nggak apa-apa, ikutin aja, jangan takut dulu ya. 4/3 pangkat 7, nggak masalah. Kemudian kau baca lagi suku ke-7, langsung terjemahin. Jadi A kali R pangkat 6 sama dengan 36 katanya ya. Nih, gitu. Nah, kalau udah baru kita ganti si A-nya. A-nya ketika kamu masukin ke sini, dia bakal berubah menjadi 4/3 pangkat 7 kali R pangkat 6 sama dengan 36. Nah, kemudian kita bisa pindahin si 4/3 pangkat 7 nya ke sebelah kanan. Jadinya R pangkat 6 itu sama dengan 36. Tadinya kan dibagi 4/3 pangkat 7 ya. Kenapa dibagi? Karena ini kali. Dibagi itu diubah jadi kali tapi dibalik. 3/7/4. Nah, ini kita bisa coret-coret, itu hasilnya 9. R pangkat 6 sama dengan 9. 9-nya diubah lagi jadi 3/2 kali 3/7. Berarti R pangkat 6 sama dengan berapa nih? 3/7 tambah 2, 9 ya. Ditanya suku kelima ya. Oke. Nah, ini kita cari R-nya. Oh, ini angkanya jelek guys. R-nya itu adalah akar 6 dari 3/9. Akar 6 dari 3/9, dan ini harus pakai plus minus ya. Jangan lupa karena akarnya itu akar 6. Dipecah 2 lagi. Angkanya jelek sih. Sebenarnya soalnya gampang, cuman angkanya jelek. Jadi nanti di ulangan sih saya pasti kasihnya yang bagus, tenang ya. Kita ambil yang minus dulu. Yang minus itu berarti kayak gini. Nah, terus kita ambil yang plus. Yang plus itu berarti kayak gini. Biarin dulu aja, nggak apa-apa. Si A-nya kita udah punya ya. A-nya itu 4/3 pangkat 7. Oke, yang ditanya adalah suku kelima. Suku kelima berarti U5 sama dengan AR pangkat 4. A-nya itu 4/3 pangkat 7. Terus si R-nya itu negatif akar 6 3/9. Nah, saya nggak mau tulis kayak gini karena kita lagi main pangkat-pangkatan. Jadi saya bakal tulisnya 3/9/6 ya, karena akar 6 itu jadinya per 6 gitu. Pangkat lagi 4, 4-nya dari sini. Nah, kalau udah kamu tulis ulang lagi 4/3 pangkat 7, tulis ulang lagi. Ya, ini minus dipangkatin 4 itu hasilnya plus. Kemudian pangkat ketemu pangkat itu dikali. Berarti 9/6 kali 4. Ini bagi 2 jadi 2, ini bagi 2 jadi 3. Ini coret-coret jadi 3, jadinya 6, 3/4 6.
Nah 346 sama 347 bisa dicoret, sisa 1, sehingga hasilnya 4/3 yang suku kelimanya. Dan kebetulan di sini udah ada, jadi langsung jawab aja yang 4/3. Kita nggak perlu cek lagi yang rasionya positif. Oke, yaitu nomor 19. Agak susah karena angkanya jelek. Oke, kemudian nomor 20 kita punya suku kedua katanya ya. Suku kedua itu adalah 1. Itu berarti AR1 sama dengan 1 karena dia geometri. Kemudian baca lagi, kita punya suku keempat. Suku keempatnya adalah 1/9. Berarti AR3 sama dengan 1/9. Nah, kita hitung dengan cara bukan eliminasi lagi. Kalau geometri kita susun ke bawah kayak gini. Terus AR3 nya tulis 1/9, AR nya tulis 1. A nya kita coret, R nya juga kita coret, sisa 2 ya. Tadi 3 dicoret 1, sisa 2. Jadi kita tulis R kuadrat. R kuadrat itu sama dengan 1/9. Nah, pindahin lagi si R nya jadi akar dari 1/9 pakai plus minus ya. Akar dari 1/9 itu 1/3 kan. 9 kalau diakarin hasilnya 3. 1 diakarin hasilnya 1. Jadi akar 1/9 itu 1/3. Karena R nya 2, kita pisahin jadi 1/1. R nya sama dengan 1/3. R nya sama dengan min 1/3. Dan ini kita cari A nya. Kita coba masukin ke sini ya. A kali R sama dengan 1. Berarti yang ini tuh A kali R sama dengan 1. Tadi kan gitu ya. Si R nya diganti jadi 1/3. Terus kali silang ke sini, dapat A nya sama dengan 3. Dapat ini, dapat ini. Kemudian yang sebelahnya juga sama. A kali min 1/3 sama dengan 1. Ini kali silang ke sini ya. Kita anggap min 3 nya yang pindah. 1 kali min 3, min 3. Nah, kita dapat R nya segini, kita dapat A nya segini. Ini ditanya apa? Ini tanya jumlah semua suku. Nah, jumlah semua sukunya kan kita nggak tahu sukunya ada berapa banyak. Tapi di sini ada kata kunci tak hingga katanya. Berarti yang ditanya adalah jumlah tak hingga. Jumlah tak hingga dari yang pertama dulu ya ini. S tak hingga sama dengan A/1 min R. A nya itu 3, R nya itu 1/3. Jadi kita kali 3 semua biar bagus angkanya. Jadinya 9/3 kurang 1. 9/2. Dan kebetulan 9/2 udah ada di jawabannya. Berarti yang satu lagi kita nggak perlu cek. Itu nomor 20. Kemudian suku pertama suatu dari geometri adalah 8 kali rasionya. Nah, ini cara nulisnya gini. Suku pertama kamu tulis dulu sebagai A, kemudian adalah itu kamu tulis sama dengan, kemudian 8 kali ya tulis saja 8 kali, kemudian rasionya ya kamu tulis saja R gitu. Berarti A nya itu sama dengan 8R. Nah, itu cara terjemahin dari yang pertama. Kemudian yang kedua kita terjemahin ini jumlah tak hingga. Jumlah tak hingga itu berarti S tak hingga sama dengan 8. S tak hingganya kita beresin dulu pakai rumusnya. A/1 min R sama dengan 8. Nah, A nya saya mau masukin ke sini. Jadi A yang ini diganti jadi 8R. Per 1 min R sama dengan 8. Kali silang ke sini. 8R sama dengan 1 kali 8 itu 8. 8 kali R itu 8R. Terus pindahin 8R ke sini. 8R tambah 8R sama dengan 8. 16R sama dengan 8. 8 bagi 16 1/2. Nah, dapat R nya 1/2. Terus dia tanyanya suku terkecil yang kurang dari 1/10. Ya pengennya kurang dari 1/10. Berarti suku ya dia tanya. Suku yang nggak tahu berapa, suku ketiga, suku ketujuh, kita nggak tahu keberapanya, tapi dia pengen hasilnya 1/10 dan dia pengen kurang dari ya. Nanti kita cari yang kurang dari. Jadi cara nulisnya gimana itu?
Karena kita nggak tahu suku keberapanya, kita tulis UN. UN itu kita anggap 1/10 dulu gitu ya. Nah, UN-nya kita pakai rumus. Rumusnya itu A kali R pangkat N min 1. Atau kalau kamu mau langsung juga boleh, kurang dari itu berarti lebih kecil ya. Saya dari tadi pakai sama dengan karena kamu belum belajar lebih kecil atau lebih besar, tapi nggak apa-apa, kita cobain kayak gini ya. Terus si A-nya, A nya belum ada nih, A nya masukin dulu ke sini, kita dapat A nya. A sama dengan 8 kali R, R nya itu setengah, berarti A nya sama dengan 4. Nah, kalau masukin A nya 4, kalau masukin R nya setengah, pangkatnya min 1 lebih kecil dari 1/10. Masukin 4 nya ke sini, apa maksudnya bagi 1/10 bagi 4, berarti 1/10 kali 1/4. 1 kali 1 ya 1, 10 kali 4 ya 40. Nah, angka berapa sih yang N-nya itu, yang hasilnya itu lebih kecil dari 1/40? Biar lebih kecil dari 1/40, si 2 ini tuh harus lebih besar dari 40 ya, karena kita tahu kalau misalnya 1/100 itu kan lebih kecil dari 1/40 kan, berarti ini harus lebih besar dari 40. Nah, kita cari aja N-nya. Misalnya N-nya sama dengan 7. 1/2 pangkat 7 kurang 1 lebih kecil dari 1/40. Betul nggak sih? Ini pangkat 6 kan ya? Berarti 1/2 pangkat 6 lebih kecil dari 1/40. 1/64 lebih kecil dari 1/40. Lihat, 64 itu lebih besar daripada 40, sehingga hasil dari sepernya itu lebih kecil ya. Berarti ini udah cocok. Kalau 6 sih nggak bisa sih. Kalau 6 kurang 1 5 itu masih 32, nggak bisa. Nah, berarti nilai yang paling kecil yang pertama kali itu terjadi ketika N-nya sama dengan 7. Nah, permasalahannya yang ditanya adalah bukan rankingnya, bukan urutan keberapanya, bukan suku keberapanya, tapi sukunya, benar-benar suku. Nah, lihat sukunya, berarti U7 yang ditanya. Belum selesai, lanjut. Yang ditanya adalah U7. U7 itu AR6. A-nya itu 4, R-nya itu setengah, pangkat 6. 4 kali 1/6, 2 pangkat 6 itu 64. Coret 16, berarti 1/16. 1/16 jawabannya. Nggak ada. Harusnya dia nanya suku keberapa ya. Kalau suku keberapa, ya jawabannya suku ke-7. Tapi ini soalnya sedikit rancu guys, nggak apa-apa. Kalau ditanya suku keberapa, jawabannya 7. Kalau ditanya berapakah sukunya, ya berarti 1/16. Oke ya, itu nomor 2. Selanjutnya nomor 22, kita punya 2x minus 5, kita punya x minus 4, kita punya min 3x tambah 10. Nah, ini kita cari rasionya. Kita cari rasio dari sini ya. Rasio itu yang kedua dibagi yang pertama. Nah, itu udah nggak bisa diapa-apain, biarin aja. Terus kita cari rasio yang dari sini. Dari sini itu yang ketiga dibagi yang kedua, x minus 4. Kalau udah, baru kita gabungin jadi satu dengan cara disama denganin. Rasio tuh harus selalu sama. Jadi kalau tulis x min 4 per 2x minus 5 itu harus sama dengan min 3x tambah 10 per x minus 4. Nah, ini metodenya namanya kali silang kayak gini, karena ada pecahan terus ada sama dengan. Jadi kamu tulis dulu aja pelan-pelan kayak gini, x min 4 dikali x min 4 lagi, terus 2x min 5 dikali sama min 3x tambah 10. Oke, titik-titik. Kali ini x kuadrat, terus ini kali ini min 4x, terus ini kali ini min 4x, ini kali ini plus 16 ya, sama dengan ini kali ini min 6x kuadrat, ini kali ini plus 20x, ini kali ini plus 15x, ini kali ini minus 50. Nah, kayak gitu. Terus kita pindah-pindahin.
Yang ini pindah ke sini jadi plus ya. X kuadrat tambah 6x kuadrat. Nah, ini kita tambahin dulu jadi minus 8x. Terus ini pindah ke sini minus 20x. Terus ini pindah ke sini minus 15x. Terus plus 16 nya tulis dulu, baru pindahin 50 nya. 50 nya jadi plus 50 nya sama dengan 0. Nah kayak gitu. Terus tambahin aja 7x kuadrat min 28 min 15 min 28 min 15 minus 43 x. Terus yang ininya tambah 66 sama dengan 0. Astaga, angka jelek. Yang ditanya adalah nilai x nya ya. Nah sampai sini kita harus pemfaktoran guys. Pemfaktorannya agak susah nih ya. 7x kali x, kalian pakai cara pemfaktoran kalian sendiri juga boleh. Cobain di sini 22, di sini 3 gitu. Iya betul, minus minus ya. Kalau kamu kaliin ini minus 22, yang ini minus 21, totalnya minus 43 betul. Ini plus 66 udah betul. Ini 7x kuadrat udah betul. Nah ini jawabannya. Berarti x nya 22/7 atau x nya sama dengan 3. Yang ada di jawaban itu cuma yang x sama dengan 3. Ini jawabannya yang nomor 22. Kemudian nomor 23. Untuk nomor 23 kita punya x tambah 3, terus kita punya x tambah 8, terus kita punya x tambah 18. Masing-masing adalah suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima. Kita kasih tanda dulu ya. Ini suku ketiga, ini suku keempat, ini suku kelima. Nggak masalah. Yang penting caranya tetap kayak tadi karena mereka berurutan. Jadi kita bisa cari rasio. Rasionya tuh x tambah 8 per x tambah 3. Yang keempat bagi yang ketiga. Yang ini juga sama. Yang kelima bagi yang keempat ya. Yang kelimanya x tambah 18. Bagi yang keempatnya x tambah 8. Dan rasionya ini harus sama. Berarti x tambah 8 per x tambah 3 itu sama dengan x tambah 18 per x tambah 8. Nah ini metodenya kali silang. Ini ke sini, ini ke sini ya. Kaliin x kali x jadi x kuadrat. Ini jadi 8x. Tulis sini deh biar kalian ngerti. Tulis dulu kayak gini. Terus ini juga ditulis ulang. Ini nah baru capit-capitin x kuadrat tambah 8x tambah 8x tambah 64 ya ini x kuadrat tambah 18x tambah 3x tambah 54. X kuadratnya habis karena x kuadrat dikurangi x kuadrat 0. Dihitung dulu 16x tambah 64 sama dengan dihitung dulu 21x tambah 54. Nah, saya pengen pindahin ini ke sini, ini pindahin ke sini ya. 64 kurang 54 itu 10, 21 kurang 16 itu 5. Berarti x sama dengan 10 bagi 5, hasilnya 2. Yang ditanya bukan x-nya. Jadi kita masukin lagi ke x tambah 3, x tambah 8 sama x tambah 18. Oke. Jadi ini suku ketiga, ini suku keempat, ini suku kelima ya. Oke, nah kita masukin x nya 2. Ini hasilnya 5, ini hasilnya 10, ini hasilnya 20. Kita lihat selisihnya itu mintanya apa? Jumlah suku ke-6 hingga suku ke-9. Ya, harus manual dong. Suku ke-6, suku ke-7, suku ke-8, suku ke-9. Tinggal dikali 4 nih, lihat polanya. Polanya itu dikali kali 2. Ini kali 2 ya. Berarti selanjutnya juga sama, kali 2. Ini kali 2, ini kali 2, ini kali 2, ini kali 2 ya. Kali 2 jadi berapa? 40, kali 2 jadi 80, kali 2 160, kali 2 320. Nah, kamu tambahin 40 tambah 80 tambah 160 tambah 320 berapa hasilnya? 120 tambah 480 100.
gitu guys, nomor 23. Oke, nomor 25 itu ada bola dijatuhin. Yang ditanya adalah jumlah jarak bola yang dilalui sebelum bola itu berhenti. Kita tulis dulu barisannya ya. Barisannya, jadi barisannya itu ada 200 cm pertama kali, 200, terus mau ditambah karena dia tanya jumlah, kita tulisnya tambah ya. Setiap kali dia mantul naik, dia tuh menjadi 4/5 kalinya, jadi kita tulis 4/5 kali 200, berapa tuh? 40 kali 40 160 ya. Nah, jadi dia tuh mantul 160, lihat ke sini. 200 mantul lagi 160, turun lagi 160, terus 160 kali 4/5 lagi berapa nih? 32 ya, 32 iya betul, 32 kali 4 128. Nah berarti naik lagi 128, turun lagi 128. Nah itu yang harus kamu tulis di barisannya atau deretnya ya. 160 tambah 128 tambah 128 tambah titik-titik. Nah, trik untuk ngerjain soal bola memantul adalah kamu mulainya dari sini. Ini kita anggap sebagai A. Kemudian bedanya itu pantulannya. Bukan beda ya, rasio. Rasionya tuh yang tadi yang 4/5. Itu langsung aja. Nah, kita udah dapat A. A sama dengan 160. Kita udah dapat R. R-nya itu 4/5. Langsung kita cari S tak hingga. Jadi langkahnya tuh kayak gitu untuk bola yang memantul. S tak hingga itu sama dengan A/1 min R. A nya itu 160, 1 kurangi 4/5. Jadi kita kali 5 semua biar gampang. Jadi hasilnya 800 per 5 kurang 4. 5 kurang 4 itu 1. 800 bagi 1 ya 800. Nah ini adalah S tak hingga untuk yang saya kotakin, yang saya kotak-kotakin. Di sini juga ya. Tapi kalau kamu perhatiin mereka tuh kembar. 160 itu kembar, ada 2 biji. 128 itu kembar, ada 2 biji. Berarti gampangnya 800 nya tinggal dikali 2 karena mereka kembar ya, ada 2 biji. Berarti 1600. Itu kita udah ngitung jumlah dari sini sampai sini. Tapi 200 nya belum ikutan kan? Berarti terakhirnya harus ditambah 200 lagi. Jadi hasilnya 1600. Gitu. Nomornya yang itu nomor 20 nih. Lanjut lagi nomor 27 terakhir. Kita punya Sn itu sama dengan 3 pangkat N tambah 1 kurang 3. Seperti biasa, kalau kamu punya soal kayak gini, kamu masukin N-nya 1, N-nya 2 ya. Kita masukin N-nya dulu 1. Berarti S1 sama dengan 3 pangkat 1 tambah 1 kurang 3. Berarti S1 sama dengan 3 pangkat 2 itu 9. 9 kurang 3, berarti S1-nya 6. Ingat, S1 itu sebagai A. Jadi di sini kita dapat A-nya. N sama dengan 2. N sama dengan 2 itu berarti S2 sama dengan 3 pangkat 2 tambah 1 kurang 3. S2 sama dengan 3 pangkat 3 yaitu 27 kurang 3. S2 sama dengan 24. Nah S2 itu pengertiannya U1 tambah U2 kan, sama dengan 24. Nah, U1 nya kamu ganti yang tadi ini nih, 6 tambah U2 sama dengan 24. Berarti U2 nya sama dengan 24 kurang 6, 18. Sudah selesai, kita tulis barisannya. Barisannya itu kita punya 6 sama 18. Ini tanya rasio. Hasilnya itu 18 bagi 6. Hasilnya 3. Jawabannya D. Nah, itu pembahasan latihan ulang kalian. Semoga kalian ngerti. Kalau nggak ngerti tanya saya aja. Thank you.